Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dengan Bapak di sini. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam hal ini Bapak ingin mengingatkan kembali terkait dengan substansi HAM itu sendiri sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa di sana sudah ditekankan keterhubungan nilai Pancasila dengan nilai-nilai instrumental. Nah, di sini Bapak ingin tekankan ya, terdapat pelindungan HAM dari adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, bahasa politik, atau pandangan yang lainnya. Kemudian ada deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi, dan sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Nah, di sini ditekankan, nah instrumental di sini berarti ada persamaan harkat dan martabat manusia, kedudukan yang sama tanpa kita membeda-bedakan, dan adanya deklarasi HAM. Artinya HAM itu sudah dilihat dari dunia. Nah, di sana sudah ditekankan tidak ada pembeda-bedaan, arti tidak adanya diskriminasi baik suku, ras, kulit, artinya kedudukan kita sama, dan selalu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Inilah nilai instrumental dan nilai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan undang-undang dan pengaturan daripada undang-undang dasar itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang ada. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran. Perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi hak seseorang. Ya. Tuh, itu penekanan daripada yang dimaksud dengan pelanggaran. Nah, kategori daripada pelanggaran HAM itu ada dua, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa itu adalah pelanggaran HAM yang masih bisa kita toleransi, artinya masih bisa kita lihat perbuatannya yang tidak terlalu berat terhadap pelanggaran HAM itu. Kemudian pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang dilaksanakan atau dilakukan atau tingkat pelanggaran yang dilakukan yang sudah tidak wajar. Ya. Nah, pelanggaran HAM berat di sini itu adalah salah satu contohnya pembunuhan massal, itu disebut dengan genocide. Kemudian pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghinaan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian pelanggaran HAM biasa, salah satu contohnya adalah pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi. Tentu kalian juga bisa memberikan definisi terkait dengan pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, ini adalah kita ingin menceritakan kembali terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang ada di nasional. Nah, kalian juga bisa mengkategorikan apakah ini termasuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa. Nah, yang pertama kita lihat dari kasus Tanjung Priok pada 12 September 1944 yang bermuara pada kasus masalah SARA dan unsur politis yang banyak diduga banyak ratusan korban meninggal akibat kekerasan dan penembakan pada saat itu. Ya, ini bisa kalian cek kembali di internet. Kemudian kasus terbunuhnya Marsina, ini terkait dengan seorang pekerja wanita di PT Charter Putra Surya Porong itu di Jatim. Nah, di sini juga diduga karena penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Nah, itu kasusnya Marsina.
kemudian berikutnya wartawan Udin dari Harian Umum. Ini juga diculik, dianiaya, dan sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Artinya apa? Ini ada wartawan, artinya dia menyampaikan aspirasi pendapat yang mungkin tidak disetujui sehingga dia diculik, kemudian dianiayai, dan oleh orang yang tak dikenal akhirnya ditemukan sudah tewas. Kemudian peristiwa Aceh pada tahun 1990, ini banyak korban terkait dengan warga sipil dengan adanya gerakan Aceh Merdeka Tegak. Itu juga banyak korban yang meninggal di sana karena unsur politik. Kemudian penculikan para aktivis politik pada tahun 1998, ini juga sebanyak 23 orang berdasarkan catatan Kontras. Itu ada yang meninggal, kemudian 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya hilang. Kemudian peristiwa Trisakti dan Semanggi, ini juga banyak korban, termasuk warga sipil, mahasiswa, dan banyak orang yang luka-luka akibat peristiwa Trisakti dan Semanggi ini. Kemudian peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jejak pendapat, juga banyak korban, terutamanya untuk warga sipil banyak terjadi di sini terkait dengan kekerasan di Timur Timur. Kasus Ambon pada tahun 1999, ini juga terjadi masalah SARA, ya. Bapak pilih permasalahannya sehingga terjadi perang saudara dan penganiayaan yang memakan banyak korban. Kemudian kasus Poso, ini juga terkait dengan bentrokan yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, yang terjadi di sana itu juga banyak memakan korban terkait dengan forum agama yang dibentuknya. Kemudian kasus Dayak dan Madura, ini juga berhubungan dengan SARA, etnis, banyak makan korban kedua belah pihak. Kemudian dengan kita melihat dari kasus-kasus nasional tadi, tentu dalam hal ini kita juga dapat melihat kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan negara. Kalau kita melihat salah satu contoh di lingkungan keluarga, itu ada kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan kehendak orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah ada tawuran, kasus bullying, kemudian mencontek, berkelahi, dan yang lain-lainnya. Kemudian lingkungan masyarakat itu merusak fasilitas umum. Lingkungan berbangsa dan negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di lingkungan keluarga, termasuk masyarakat berbangsa dan negara. Demikian anak-anak penjelasan di tahap awal terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan menjadi dua, HAM biasa dan luar biasa atau HAM berat. Nah, tentu dapat lihat dari berbagai kasus yang ada di Indonesia, dari kasus Tanjung Priok, kemudian sampai dengan kita melihat di suku Dayak dan Madura juga dapat kita lihat. Kalian sudah bisa mengkategorikan dari berbagai jenis pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yang mana termasuk pelanggaran HAM berat dan mana pelanggaran HAM biasa. Di sana pelanggaran sudah ditekankan sesuai dengan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Untuk itu, silahkan perhatikan upaya penegakan di penjelasan berikutnya.